Sobat belajar di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita bakal bahas UTBK Sobat belajar. Nah, UTBK yang bakal kita bahas hari ini seputar apa ya? Kita coba lihat dulu nih. Di sini panas, di sini dingin, di sana dingin, kok bisa ya? Nah, kita hari ini bakal membahas UTBK mengenai cuaca dan iklim Sobat belajar. Nah, sebelum mulai kita coba mulai dari pertanyaan sederhana ya, seperti yang ini nih. Kok bisa ya di suatu wilayah itu bisa jadi sangat panas dan di satu wilayah lagi bisa jadi sangat dingin gitu, atau berkebalikan. Nah, itu kenapa? Kita coba lihat dulu Sobat belajar. Sobat belajar tahu gak sih bahwa rotasi bumi itu ternyata berputar tidak 0 derajat Sobat belajar. Tetapi perputaran poros dari bumi itu sendiri itu miring Sobat belajar, sebesar miringnya itu 23,5 derajat. Nah, ternyata nggak cuma bumi aja loh yang rotasinya itu miring Sobat belajar. Contohnya misalnya Mars miringnya 25 derajat. Atau yang lebih ekstrim Uranus Sobat belajar. Miringnya itu 97,8 derajat. Jadi berputarnya seperti ini ya Sobat belajar. Nah, karena bumi ini miring, otomatis bumi ini kan nggak cuma berotasi ya Sobat belajar, bumi juga berevolusi. Yang mana ketika bumi berotasi, kemudian dia juga berevolusi, otomatis ketika dia berevolusi, maka pemaparan sinar mataharinya akan tidak merata. Apalagi kalau kita melihat rotasi bumi ini miring. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini Sobat belajar. Misalnya, ketika posisi matahari lebih banyak gitu ya, atau miringnya lebih banyak arah utara yang menghadap matahari, otomatis intensitas dari cahaya matahari di sebelah utara itu jadi semakin besar. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lamanya siang di belahan bumi bagian utara pada saat itu jadi lebih lama, sehingga panasnya juga jadi semakin panas. Begitu sebaliknya, di daerah selatan karena intensitas mataharinya semakin sedikit, otomatis panjangnya siang di sana jadi semakin sedikit dan juga suhunya jadi semakin dingin. Nah, inilah hal yang menyebabkan kenapa ya di satu wilayah pada suatu saat tertentu bisa jadi sangat panas dan di wilayah lainnya itu bisa menjadi dingin Sobat belajar. Nah, ini juga yang mempengaruhi bagaimana sebuah iklim itu terbentuk. Misalnya, karena di belahan bumi bagian utara pada saat itu sedang panas, otomatis musim terbentuk akan musim panas. Sementara di selatan itu berkebalikan. Kalau di utara musim panas, maka di bumi bagian selatan adalah musim dingin Sobat belajar. Nah, itu tadi adalah awalan nih untuk materi UTBK kita yang bakal kita bahas hari ini. Gitu ya. Nah, buat Sobat belajar yang pengen tahu tentang kita bakal bahas soal apa aja sih tentang UTBK, dan tentunya biar Sobat belajar di rumah bisa lebih siap ya dalam menghadapi soal-soal UTBK, makanya jangan kemana-mana, tetap di Ayo Belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat belajar, akhirnya kita mulai nih materi UTBK kita hari ini ya. Kita coba masuk ke soal yang pertama, oke? Nah, soal yang pertama bunyinya seperti ini Sobat belajar. Di atmosfer, unsur gas permanen terbanyak adalah apa? Nah, Sobat belajar tahu gak di bumi unsur gasnya paling banyak itu apa? Ada A, oksigen atau O2, ada B, nitrogen atau N gitu ya. Kemudian ada C, argon, ada D, karbon dioksida, dan yang terakhir ada E, yaitu ozon. Nah, kira-kira dari pertanyaan ini opsi yang tepat yang mana Sobat belajar? Kakak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah ini dia Sobat belajar. Nah, jawabannya adalah nitrogen ya. Jadi gimana Sobat belajar tadi nebaknya salah atau benar nih? Nanti kita hitung ya.
sobat belajar dihitung yang benar berapa, yang salah berapa. Biar nanti bisa jadi evaluasi. Oke, dihitung ya, nanti kita catat nih sobat belajar dapat nilai berapa. Oke, jadi jawaban untuk unsur yang terbanyak yang ada di atmosfer bumi itu adalah nitrogen ya sobat belajar. Yang kedua baru oksigen gitu. Nah, pasti sobat belajar kadang kalau baca soal-soal seperti ini nih terlalu cepat menjawab gitu ya. Kadang karena oksigen itu paling sering kita dengar gitu ya terkait dengan unsur gas, makanya oh paling banyak oksigen karena kita setiap hari bernafas dengan oksigen. Nah, padahal jawaban itu salah sobat belajar. Jadi yang tepat adalah nitrogen dengan jumlah 78%, sementara oksigen itu kurang lebih 21%. Nah, ngomong-ngomong tentang oksigen ya sobat belajar, oksigen di bumi itu dalam kadar yang tepat sobat belajar. Karena kenapa? Ketika kadar oksigen itu kurang dan juga kadar oksigen itu lebih banyak, maka itu akan mempengaruhi suhu di sekitar sobat belajar. Seperti contohnya gini sobat belajar, oksigen itu adalah salah satu unsur yang paling mudah terbakar atau paling mudah menyerap panas ya sobat belajar. Ketika jumlah oksigen lebih banyak, katakanlah misalnya jumlah oksigen di bumi 25% atau 23% lah, gak usah jauh-jauh angkanya. Itu sudah pasti bumi kita jadi lebih panas sobat belajar. Sementara kalau oksigennya lebih rendah, otomatis juga akan jadi lebih dingin dan juga bisa jadi kita bakal kekurangan oksigen untuk kita hirup sehari-hari sobat belajar. Nah, artinya Tuhan menciptakan suatu sistem yang begitu hebat ya. Jadi porsi oksigen di bumi itu benar-benar tepat sehingga kita bisa hidup di sini dengan segala kelebihannya gitu ya. Oke, sobat belajar boleh banget ini dicatat supaya kalau ada pertanyaan seperti ini sobat belajar bisa menjawab dengan benar. Oke, kalau sudah kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu lapisan atmosfer yang merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa cuaca terletak pada ketinggian berapa? Nah, sebelumnya kita bahas dulu. Lapisan atmosfer itu punya beberapa lapisan ya sobat belajar ya. Dari yang paling bawah ada troposfer. Kemudian ada stratosfer. Ada lagi berikutnya mesosfer. Di atas mesosfer ada termosfer, atau nama lain dari termosfer itu ionosfer. Dan yang terakhir yaitu ada eksosfer. Nah, kenapa lapisan-lapisan atmosfer ini dibeda-bedakan atau terbagi dalam banyak lapisan? Karena tiap lapisan itu memiliki karakteristik yang berbeda sobat belajar. Yang mana karena karakteristiknya berbeda, fungsi-fungsi dari lapisan-lapisan tersebut juga berbeda sobat belajar. Nah, lapisan yang kita bahas hari ini adalah lapisan tempat terjadinya cuaca. Nah, lapisan tempat terjadinya cuaca itu adalah lapisan troposfer sobat belajar. Yang dimulai dari ketinggian 0 karena dia terletak di lapisan yang paling rendah. Sampai berapa? Sebenarnya jawabannya tidak ada yang lebih tepat. Tapi kalau kita mengambil jawaban secara umum, itu jawabannya ini sobat belajar. Ini dia, sobat belajar bisa lihat ya. Di sini ada gambar tentang lapisan kita ya. Ada troposfer, stratosfer dan lain-lainnya. Nah, bicara tentang lapisan, ini sebenarnya masih jadi perbincangan karena tidak ada lapisan yang ketebalannya itu pasti. Karena kenapa? Karena seperti ini sobat belajar. Sebentar, kakak coba hilangin dulu deh ya. Karena gini sobat belajar. Seperti halnya benda padat, gas juga bisa menjadi lebih padat sobat belajar. Gitu. Jadi dia bisa menjadi lebih tipis. Gitu. Apa yang membuat gas ini tipis? Jawabannya adalah karena tekanan sobat belajar. Karena suhu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kakak di sini gambar bumi, misalkan katakanlah ini bumi ya. Bentuk lapisan bumi itu kurang lebih seperti ini sobat belajar. Nah, jadi bentukannya tuh tidak lingkaran sempurna seperti ini ya atmosfer kita, tetapi bentuknya oval atau lonjong. Kenapa seperti itu? Karena
di khatulistiwa bumi kita cenderung memiliki suhu yang lebih panas di khatulistiwa. Sehingga lapisan atmosfer di khatulistiwa itu mengembang. Sehingga lapisan di khatulistiwa itu lebih tebal sobat belajar. Sementara lapisan di kutub karena dia dingin, tekanannya jadi tinggi, maka lapisannya jadi lebih tipis. Nah makanya tidak ada nih jawaban pasti ketinggian atau lapisan tertentu itu lapisannya dari berapa sampai berapa gitu ya. Tapi kalau kita melihat acuan umum, biasanya di acu lapisan troposfer itu 0 sampai 20 km gitu sobat belajar. Walaupun tadi bentuknya bisa jadi beda-beda tergantung kita mengukur lapisan troposfer di wilayah yang mana. Kalau di wilayah yang lebih panas otomatis ketebalannya bisa jadi lebih tebal. Kalau di yang tempat lebih dingin seperti kutub otomatis lapisannya bisa jadi lebih tipis gitu, tapi pekat gitu ya. Jadi tidak ada jawaban pasti, tapi kalau kita mengacu pada ini kita akan mendapat perkiraan ketinggian 0 sampai 18. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 adalah E atau 0 sampai 18 km. Oke, kayak gitu ya sobat belajar ya. Jadi nggak ada nih sampai sekarang yang jelas ketebalan dari atmosfer itu berapa. Karena atmosfer itu bisa mengembang, bisa menyusut tergantung kondisi wilayahnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat udara yang bermesin jet biasanya terbang di wilayah mana? Nah, kalau tadi kita bahas tentang lapisan yang tempat terjadinya cuaca, maka sekarang kita bahas kira-kira lapisan mana yang tempat pesawat terbang itu terbang gitu ya sobat belajar. Nah, kita lihat lagi gambar ini sobat belajar sekalian, kakak bahas satu-satu dari tiap lapisan ini ya, karakteristiknya seperti apa dan biasanya digunakan untuk apa. Oke, kita bahas dari yang pertama tadi, troposfer. Troposfer adalah lapisan paling rendah tempat terjadinya cuaca gitu ya. Maka bisa kita lihat di sini ada gambar hujan, kemudian ada petir gitu ya, itu fenomena cuaca. Kemudian ada juga tempat balon udara, tempat kita lompat dari ketinggian dengan parasut, kemudian tempat kapal-kapal sederhana gitu ya, bukan kapal bermesin jet dan lain-lain, sampai nanti dapat dengan pesawat bermesin jet sobat belajar, yang mana itu bisa melampaui ketinggian yang lebih tinggi sobat belajar. Nah, pesawat-pesawat ini itu dia kenapa dia terbang lebih tinggi? Karena itu lebih aman. Yang pertama. Nah, pesawatnya itu terbangnya di mana? Terbangnya itu di lapisan stratosfer. Jadi kalau sobat belajar nih pernah naik pesawat, kemudian sobat belajar melihat keluar jendela, maka sobat belajar akan melihat bahwa posisi awan itu berada di bawah sobat belajar. Bener gak? Nah, kenapa demikian? Karena di atas troposfer sudah tidak ada lagi terjadi fenomena cuaca sobat belajar. Artinya di atas troposfer sudah tidak ada awan. Makanya pesawat terbang itu cenderung lebih suka terbang di atas troposfer. Karena kenapa? Pandangan pilot terhadap lintasan terbangnya itu jadi lebih jelas. Misalnya jadi gak beresiko menabrak gunung, terus juga tidak beresiko untuk saling tabrak dengan pesawat lainnya gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya pesawat-pesawat biasanya terbang di stratosfer. Nah itu, jadi jawaban untuk ini adalah stratosfer ya sobat belajar. Oke, tapi sebelum itu kita bahas-bahas lagi nih yang lain. Nah itu tadi troposfer udah, stratosfer. Nah tadi stratosfer selain tempat pesawat itu terbang gitu ya, stratosfer juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk menangkal sinar radiasi ultraviolet sobat belajar. Nah, kenapa demikian? Karena di stratosfer ada suatu lapisan yang melindungi kita dari radiasi tersebut, yang kita kenal lapisannya sebagai lapisan ozon sobat belajar.
Oke. Nah, lapisan ozon ini dia mampu menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke bumi sehingga melindungi kita dari sinar tersebut. Karena kenapa? Karena ketika kita ya terkena paparan sinar ultraviolet dengan begitu besar, kita bisa mendapatkan penyakit sobat belajar. Seperti misalnya kita bisa kena penyakit kanker kulit mati dan penyakit lainnya gitu ya, karena tadi terlalu banyak terpapar radiasi. Nah, lapisan pelindungnya tuh ada di lapisan ini sobat belajar, di stratosfer. Jadi stratosfer tadi karakteristiknya tempat pesawat terbang, nggak ada awan ya. Yang kedua ada lapisan ozon. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu ada mesosfer. Nah, mesosfer itu adalah lapisan yang dikenal sebagai lapisan yang membakar habis meteor atau benda langit yang coba masuk ke bumi. Gitu. Karena kenapa? Karena benda langit yang masuk ke bumi itu akan mengalami gesekan yang sangat hebat. Sehingga di mesosfer akan terbakar habis. Kenapa kok gesekannya terjadi hebat di sana? Karena mesosfer itu terkenal lapisannya itu tidak setebal lapisan lain ya. Lapisannya cukup tipis, tetapi dia pekat sobat belajar. Akibatnya apa? Akibatnya ketika ada benda langit yang masuk dengan tekanan yang begitu kuat, kecepatan yang begitu cepat gitu ya, kemudian mencapai lapisan mesosfer, maka akan terjadi gesekan di lapisan itu. Nah, gesekan itulah yang menyebabkan meteor tersebut jadi terbakar sobat belajar. Nah, karena terbakar akhirnya ya tidak ada yang bisa masuk. Ada yang bisa masuk semisal sisa gitu ya. Sisa sedikit masuk menghantam bumi dan ya batu sekepalan tangan ini aja bisa menghancurkan satu kota sobat belajar. Jadi penting banget ya mesosfer dalam kehidupan kita. Terima kasih mesosfer. Oke, kita lanjut ke atasnya termosfer. Nah, sesuai namanya termos yang artinya itu suhu atau panas gitu ya. Termosfer adalah lapisan yang paling panas sobat belajar. Jadi dibandingkan dengan lapisan yang lain, lapisan termosfer adalah lapisan yang paling panas. Nah, di lapisan ini itu biasanya terjadi proses ionisasi yang sangat besar. Gitu ya. Ini sebabnya kenapa lapisan ini juga disebut sebagai lapisan ionosfer ya sobat belajar. Nah, karena kenapa? Karena di lapisan ini banyak ion-ion yang mengalami proses ionisasi. Gitu ya. Belum lagi lapisan ini juga berfungsi sebagai alat untuk memantulkan gelombang. Jadi dulu ya sebelum kita menemukan satelit, sebelum kita meluncurkan satelit ke langit, kita dalam berkomunikasi itu mengandalkan termosfer untuk memantulkan kembali gelombang. Gitu ya, sehingga kita bisa menangkap pesan. Gitu. Tapi karena sekarang ada satelit, jadi kita cukup kirim sinyal kita ke satelit, nanti dikirim balik lewat satelit gitu ya ke tujuan. Nah, kalau dulu sebelum ada satelit kita pakai ini sobat belajar. Gitu. Ini ionosfer. Nah, ionosfer juga tempat terjadinya aurora ya sobat belajar. Jadi aurora itu apa? Aurora adalah gelombang elektromagnetik dari matahari yang masuk ke bumi kemudian diresidu oleh lapisan ini. Gitu ya, sehingga bakal membentuk sebuah cahaya yang indah gitu ya. Nah, biasanya sih elektromagnetik ini bakal berkumpul di dua titik. Dua titiknya di mana aja? Di kutub utara dan selatan. Makanya kalau kita pengen lihat aurora, cuma bisa dilihat di belahan bumi bagian utara dan selatan, sobat belajar. Dan yang terakhir ada exosfer. Nah, exosfer ini adalah lapisan yang paling luar, seperti namanya exos. Gitu ya, atau X paling luar. Gitu. Oke, ini dia adalah tentang lapisan atmosfer kita ya. Semoga sobat belajar paham nih semuanya ya. Karakteristiknya seperti apa dan fungsinya seperti apa. Oke, next. Perbedaan yang paling mendasar antara cuaca dan iklim. Oke, kita masuk nih ke cuaca dan iklim ya. Nah, kalau bedanya apa sobat belajar antara cuaca dan iklim? Nah, jadi cuaca itu adalah suatu fenomena meteorologis yang terjadi secara cepat dan juga ruang lingkupnya kecil. Gitu ya. Jadi kalau kita di sini bisa ambil ada dua aspek. Pertama waktu, kedua tempat atau lokasi. Sementara kalau iklim itu adalah fenomena meteorologis
klimatologis ya kalau iklim, yang mana jangkauannya itu besar dan juga prosesnya itu lama gitu. Biasanya untuk menghitung suatu iklim paling minimal itu dihitung 30 tahun sobat belajar. Jadi data-data curah hujan dikumpulkan 30 tahun, dihitung, perkirakan, akhirnya kita dapat iklim di suatu wilayah gitu. Beda sama cuaca, kalau cuaca hari per hari itu. Makanya kalau ketika ada pembawa berita cuaca hari ini, nah berarti memang cuaca itu hanya berlaku untuk hari ini sobat belajar. Tapi kalau iklim itu lama ya. Jadi itu bedanya. Jadi ini bisa kita lihat ini ya sobat belajar, jelas. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nah berarti kalau 1 dan 3 opsinya apa sobat belajar? Opsinya adalah kalau 1, 2, 3 itu A, 1 dan 3 itu B ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau C berapa? C 2 dan 4, D hanya 4 saja, dan E itu semuanya benar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 benar. Oke, itu ya bedanya cuaca dan iklim. Oke, kita masuk ke yang berikutnya nih. Oke, peristiwa yang kita saksikan sehari-hari seperti angin, embun, dan hujan terjadi di lapisan troposfer. Nah, ini benar apa salah sobat belajar? Benar ya. Jadi memang betul bahwa angin, kemudian embun, hujan terjadi di troposfer. Kalau tadi kita bahas di awal, tadi ya, troposfer itu tempat terjadinya cuaca. Nah, yang disebutkan di sini itu adalah termasuk dalam fenomena-fenomena cuaca. Oke. Jadi pernyataan 1 adalah benar. Sebab pada lapisan troposfer terjadi proses ionisasi. Nah, ini benar apa salah sobat belajar? Ionisasi tadi paling banyak terjadi di mana sobat belajar? Oh, kita baca dulu ya. Ionisasi atom-atom yang radiasi sinar X dan ultraviolet itu dipancarkan. Nah, ini kalau kita lihat ya sobat belajar, berdasarkan karakteristik ini lebih mengacu, yang ini ya, lebih mengacu kepada stratosfer sobat belajar. Gitu. Jadi tidak tepat ya, kurang tepat. Jadi pernyataan kedua salah. Nah, maka jawabannya adalah B dan S ya, atau benar dan salah. Jadi secara opsi apa nih sobat belajar? Kalau benar-benar dan berhubungan itu A, benar-benar dan tidak berhubungan itu B, berarti kalau benar dan salah adalah C. Oke, kalau salah dan benar itu adalah D, kalau salah dan salah itu adalah E. Jadi jawaban ini adalah C sobat belajar. Oke, mudah ya, masih mudah nih. Kita coba lihat soal berikutnya. Jumlah panas yang diterima permukaan bumi dari matahari itu bergantung pada apa? Nah, ini tadi kita sempat bahas di awal trivia. Bergantung pada apa sobat belajar? Kita cek satu-satu. Besar sudut datang sinar matahari. Ini betul ya. Jadi semakin sudutnya itu tegak lurus dengan datangnya sinar matahari, otomatis jumlah panas yang diterima wilayah tersebut jadi lebih besar. Contohnya wilayah Khatulistiwa. Ya karena dia di lintang 0, otomatis penyinarannya jadi lebih maksimal. Otomatis ya panas yang diterima juga jadi lebih banyak. Jadi 1 betul. 2, lamanya penyinaran. Oh tentu ini betul ya sobat belajar. Semakin lama suatu wilayah mendapatkan lama penyinaran, otomatis wilayah tersebut jadi lebih panas gitu ya. Jadi 2 betul. 3, macam atau sifat permukaan bumi. Ini betul sobat belajar. Gini ya sobat belajar. Jadi macam-macam permukaan bumi kan ada padat, ada cair ya. Yang mana benda padat itu lebih mudah menerima panas dan juga lebih mudah memancarkan panas atau kehilangan panasnya. Sementara benda cair itu lebih lama menerima panas dan juga lebih lama menghantarkan panas. Jadi kalau kita lihat di sini ya,
berdasarkan pertanyaannya, jumlah panas yang diterima di permukaan bumi, berarti sifat permukaan bumi itu mempengaruhi otomatis daratan jadi lebih panas, lebih cepat panasnya ketimbang lautan. Tetapi lautan memiliki waktu untuk menyimpan panas lebih lama dibanding daratan. Seperti itu sobat belajar. Jadi 1, 2, 3 benar. 4. Ada tidaknya awan penutup. Nah, ini juga benar sobat belajar. Jadi ketika ada awan yang menutupi daerah tertentu, maka otomatis panas itu bisa diterima oleh awan tersebut gitu ya. Sehingga tidak nyampe permukaan. Akhirnya apa? Akhirnya ya buminya suhunya jadi lebih dingin gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 betul. Berarti opsi yang benar untuk jawaban ini adalah E. Atau semua benar. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya. Nomor 7. Terjadinya perbedaan suhu di Indonesia bukan disebabkan oleh apa nih? Kita lihat nih. Yang bukan ya, kita coba cerna dulu soalnya. Perbedaan suhu di Indonesia yang bukan disebabkan oleh apa? Sudut datang sinar matahari. Kita lihat dulu ya, tutupan awan, relief permukaan bumi, curah hujan, dan lamanya penyinaran matahari. Yang bukan terjadinya perbedaan suhu. Yang bukan ya. Nah, perbedaan suhu di Indonesia itu yang bukan itu karena ini ya sobat belajar, karena lamanya penyinaran matahari sobat belajar. Karena kenapa? Karena penyinaran di Indonesia itu cenderung stabil. Karena tadi letak Indonesia di khatulistiwa, otomatis sepanjang tahun penyinarannya itu relatif sama. Paling-paling beda sedikit lah, tapi kurang lebih sama 12 jam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Jadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan suhu di wilayah-wilayah di Indonesia itu bukan karena ini ya. Beda dengan tadi misalnya belahan bumi bagian utara dan selatan. Karena dia cenderung miring, otomatis pada waktu tertentu jadi lebih panas, pada waktu lainnya jadi lebih dingin. Seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah E. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, 8 yang termasuk unsur iklim. Iklim ya. Jadi dia panjang tadi, waktunya panjang, jangkauannya juga luas. Kita lihat nih yang bukan. Oke. Suhu udara iya, tekanan udara iya, ketinggian tanah ini juga iya. Oke, jadi 1. Betul ya. Perbedaan suhu pada siang dan malam. Ini juga iya ya sobat belajar. Karena ada perbedaan suhu siang dan malam, akhirnya banyak terjadi iklim-iklim yang berbeda. Contohnya misal tadi gitu ya, belahan bumi bagian utara siangnya lebih lama sehingga di sana jadi musim panas, atau iklimnya tadi 4 musim. Dan begitu sebaliknya. Jadi ini juga betul. 3. Suhu udara, tekanan angin, dan lamanya kemarau. Kita lamanya kemarau ini agak sedikit rancu ya. Kita lihat dulu yang 4. Suhu udara, tekanan udara, dan curah hujan. Oke, ini benar, dan benar. Nah, karena untuk opsi 1, 2, 4 gak ada ya sobat belajar. Jadi otomatis ini benar sobat belajar 3. Jadi ya lagi-lagi semuanya benar. Jadi karena 1, 2, 3, dan 4 semua benar, maka opsi yang tepat adalah E. Oke. Seperti itu sobat belajar. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. 9. Semakin tinggi ke udara, maka semakin rendah temperatur. Nah, contohnya nih misal ketika sobat belajar naik ke gunung ya. Sobat belajar naik ke gunung sampai di ketinggian tertentu, sobat belajar lama-lama merasa kedinginan. Nah, itu benar sobat belajar, berarti semakin tinggi udara semakin rendah. Nah, penyebab utamanya adalah apa? Oke. Jadi ya sobat belajar, penyebab utama dari
ketika kita menaiki daerah yang lebih tinggi, suhunya akan jadi lebih rendah. Itu dikenal dalam sebuah teori yang dinamakan teori Bragg, sobat belajar. Yang bunyi teorinya seperti ini. Setiap naik 100 meter, maka akan mengalami keturunan suhu sebanyak 0,6 derajat Celcius. Jadi setiap naik 100 meter, suhu turun 0,6 derajat Celcius. Nah, ini teorinya bunyinya seperti ini ya, sobat belajar. Gitu. Nah, kenapa tapi suhunya kok bisa turun seperti itu ya? Nah, karena seperti ini. Zat karbon dioksida atau unsur karbon dioksida itu adalah salah satu unsur yang mana dia itu baik dalam menyerap panas. Nah, karena dia baik menyerap panas, otomatis ketika suatu wilayah memiliki kadar CO2 yang banyak, maka wilayah tersebut jadi lebih panas. Contohnya misalnya Jakarta ya, sobat belajar. Jakarta banyak kendaraan, akhirnya CO2-nya banyak yang berhamburan di udara. Karena CO2 ini menyerap panas dengan baik, otomatis Jakarta jadi panas, sobat belajar. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita ke ketinggian, CO2-nya itu jadi lebih sedikit, sobat belajar. Nah, karena CO2-nya sedikit di atas ya. Semakin ke atas, kadar CO2-nya semakin sedikit. Artinya apa? Artinya pasti jadi semakin dingin. Karena kenapa? Karena tidak ada unsur yang mampu menangkap panas dengan baik. Sehingga suhu di ruangan tersebut jadi dingin. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa jawaban yang tepat adalah D ya. Gitu. Karena kenapa? Karena tinggi kadar CO2 dan gas berat itu berada di bagian bawah. Gitu ya. Sementara di atas itu lama-lama semakin rendah. Seperti itu, sobat belajar. Tapi sobat belajar, di ketinggian 17 km ke atas itu suhunya akan mengalami kenaikan lagi, sobat belajar. Jadi ketika 17-18 km ke atas, itu suhu jadi semakin panas lagi, semakin ke atas. Karena kenapa? Karena ada proses ionisasi yang terjadi di stratosfer. Makanya bisa kita katakan stratosfer itu rentang ketinggiannya 0 sampai 18. Sesuai dengan tadi pertanyaan di nomor 2 ya, kalau tidak salah. Seperti itu, sobat belajar. Jadi nanti jadi semakin panas, di mesosfer jadi semakin dingin lagi, sobat belajar. Bahkan suhunya bisa sampai minus. Kemudian di termosfer suhunya naik lagi, jadi lebih panas. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, troposfer itu cenderung dingin, stratosfer jadi panas, mesosfer dingin lagi, di termosfer panas lagi, di eksosfer dingin lagi. Jadi dingin, panas, dingin, panas, dingin. Nah, kayak gitu yang terjadi di atmosfer kita, sobat belajar. Oke, ini pertanyaan nomor 9 ya. Semoga paham nih dengan penjelasannya. Nah, ini bisa dicatat nih, sobat belajar. Teori Bragg ya. Oke, kita next. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-10. Suhu udara di atas permukaan laut pada malam hari lebih dingin daripada suhu udara daratan. Oke, kita lihat dulu. Suhu udara di laut pada malam lebih dingin. Ini salah ya, sobat belajar. Daripada suhu di daratan. Nah, sobat belajar masih ingat gak yang tadi sudah kakak jelaskan bahwa darat atau benda padat itu lebih mudah menerima panas, tapi lebih mudah juga kehilangan panasnya. Sementara cairan itu lebih sulit menerima panas, lebih sulit juga kehilangan panas. Artinya apa, sobat belajar? Artinya ketika siang nih ya, ketika mulai pagi sampai sore itu bakal lebih panas wilayah darat. Karena tadi wilayah daratan padat lebih cepat menerima panas. Tapi ketika malam hari, panas yang ada di daratan itu cepat hilang. Sementara di lautan, karena dia karakteristiknya lebih lama dalam kehilangan panas, otomatis lautan pada malam hari jadi lebih panas.
Nah, inilah yang menyebabkan ada angin darat dan angin laut, sobat belajar. Karena kenapa? Angin itu selalu bergerak ke tempat yang lebih panas, sobat belajar. Itu sebabnya ketika malam hari, angin pasti selalu bergerak ke air atau ke tempat yang lebih panas pada saat itu. Sementara ketika pagi sampai siang sore, angin akan bergerak dari laut ke darat. Karena pada saat itu darat lebih panas. Seperti itu, sobat belajar. Jadi pernyataan pertama salah. Oke, salah. Kita lanjut pernyataan berikutnya. Sebab suhu udara di atas permukaan laut pada malam hari dipengaruhi oleh penguapan air laut. Kita baca dulu, cermati. Suhu udara di atas permukaan laut pada malam hari dipengaruhi oleh penguapan air laut. Ini benar. Ya, sobat belajar. Jadi karena pada malam hari itu tadi laut itu masih menyimpan panas yang cukup lumayan dibandingkan dengan daratan, otomatis terjadi penguapan air laut ya, sobat belajar. Gitu. Beda dengan daratan yang sudah jadi lebih dingin, sobat belajar, sehingga penguapan yang terjadi di laut lebih besar ketika malam hari ketimbang penguapan yang terjadi di daratan. Jadi ini benar. Jadi karena salah dan benar, maka jawabannya adalah D. Oke, mudah ya. Jadi kalau kita tahu konsep-konsepnya, kita bisa nih untuk jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini, sobat belajar. Oke, next. 11, sorry. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan air laut, semakin tinggi temperatur udara tempat itu. Nah, ini kita lihat dulu nih. Semakin tinggi, semakin temperaturnya tinggi. Ini salah ya. Karena tadi menurut teori Bragg bilang bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka temperaturnya jadi semakin rendah. Jadi sudah jelas ini salah. Pernyataan kedua, daratan mempunyai sifat yang mudah menerima. Ini betul ya. Mudah menerima dan mudah pula melepaskan. Oh, ini betul. Jadi pernyataan kedua betul. Karena salah dan betul, maka jawabannya adalah D. Oke, gampang ya sobat belajar. Karena tadi kita udah selalu mengulang konsepnya, kita jadi paham. Gitu. Oke, next. 12. Amplitude suhu tahunan menjadi bertambah besar di daerah. Nah, suhu tahunan itu menjadi tambah besar di mana ya sobat belajar? Kita lihat dulu nih. Letaknya semakin jauh dari khatulistiwa. Harusnya kalau semakin jauh otomatis dia jadi lebih dingin ya sobat belajar ya. Artinya harusnya tidak terjadi pertambahan yang besar terhadap suhu tahunan. Jadi kurang tepat. Kita lihat dulu. Yang kedua, letaknya makin jauh dari pedalaman daratan dan pulau. Ini bisa jadi kita tahan dulu. Di mana pengaruh laut semakin kecil. Oke, kita tahan dulu. Yang terletak di khatulistiwa. Nah, ini benar sobat belajar. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Di mana pengaruh laut semakin kecil. Nah, ini salah ya sobat belajar. Karena kenapa? Tadi balik lagi. Ketika suatu wilayah dekat laut, otomatis ketika malam hari ataupun siang hari pertambahan panasnya itu jadi lumayan. Gitu ya. Jadi amplitudo suhu tahunannya harusnya jadi lebih besar sobat belajar. Gitu. Jadi tidak salah. Otomatis karena 4 aja yang benar ya. Ada ini aja yang benar. Jadi karena hanya 4 yang benar berarti jawabannya D ya sobat belajar. Oke. Nah, sobat belajar udah salah berapa nih? Udah lumayan salahnya atau udah benar semua? Oh, keren banget nih kalau sobat belajar di rumah. Udah benar semua gitu ya. Berarti tinggal diasah lagi aja nih kemampuannya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ke-13. Peristiwa alam yang dikenal dengan El Nino mempengaruhi musim di Indonesia. El Nino.
Oke, El Nino ini sebutan lainnya adalah The Boys. Atau anak laki-laki ya sobat belajar. Sementara saudaranya yaitu La Nina itu adalah julukannya The Girls. Jadi anak perempuan. Nah, apa sih itu El Nino dan apa itu La Nina? El Nino adalah suatu anomali atau anomali itu apa ya? Ketidaknormalan yang terjadi di suatu wilayah. Dalam hal ini terjadi di Samudra Pasifik. Jadi kalau El Nino, Samudra Pasifik secara tidak normal tiba-tiba mengalami kenaikan suhu tanpa sebab apapun gitu. Jadi para peneliti pun belum tahu nih sebabnya apa, maka disebut anomali. Nah, karena jadi semakin panas di El Nino ini, otomatis nantinya bakal mempengaruhi Indonesia itu sendiri sobat belajar. Gitu ya. Jadi mempengaruhi musim betul. Oke. El Nino merupakan sumber utama timbulnya badai tropis di Asia. Nah, ini juga betul ya. Karena tadi dia panas gitu ya. Dia bergerak ke arah barat sehingga menimbulkan badai tropis gitu atau badai panas. Jadi karena benar maka dan berhubungan ya, benar-benar berhubungan, jadi jawabannya A. Nah, kalau La Nina mempengaruhi Indonesia apa? Mempengaruhi hujan gitu. Jadi hujan lebat padahal bukan lagi musim hujan sobat belajar, itu terjadi karena ada La Nina di Samudra Pasifik. Oke, seperti itu ya sobat belajar. Kita ke pertanyaan berikutnya. Sesuai dengan kondisi fisiknya, terutama faktor iklim, usaha pertanian yang patut dikembangkan di NTT. Nah, NTT itu kalau kita lihat iklimnya kayak gimana sobat belajar? Yang pertama ya, iklimnya itu panas, kebanyakan didominasi oleh bioma berupa stepa dan sabana, artinya bioma-bioma padang rumput. Otomatis pasti cocok banget untuk ini ya, peternakan sapi. Karena mencari makannya nggak sulit. Karena ya di sana biomanya padang rumput. Jadi sapinya ya udah dilepas aja gitu. Nanti sapinya cari makan sendiri. Ketika udah pengen malam hari, sapinya dipanggil, dimasukin lagi ke dalam kandang. Jadi mudah sekali dalam berternak sapi di NTT. Tambak udang. Nah, ini kita lihat dulu nanti. Pertanian lahan kering. Ini juga betul gitu ya. Karena lahan di sana kering, jadi cocok banget nih untuk pertanian lahan kering. Misalnya contohnya tanaman jagung. Gitu ya. Jadi jagung sangat bagus untuk tumbuh di daerah NTT. Ini juga bukan ya. Ini udah pasti 4 bukan. Tambak udang juga bukan. Karena tadi membutuhkan air. Sementara NTT daerah yang cenderung kering. Sehingga kurang cocok rasanya ketika kita mengembangkan dua itu ya. Jadi karena 1 dan 3 opsi yang benar. Maka jawabannya adalah apa sobat belajar? Betul. Jawabannya adalah B. Oke, terakhir ya sobat belajar nih, terakhir. 15. Wilayah Indonesia yang beriklim AM menurut Koppen. Nah, Koppen ya. Sorry. Nah, dalam iklim Koppen itu dibagi dalam 2 sub. Oke, ada yang utama, ada A, B, C, D, E. Kalau A tropis, B kering, C sedang, D dingin, kemudian E kutub. Nanti ada kode keduanya, yaitu ada F, S, W, dan M. Kalau F itu basah. S itu kering. Sorry, S itu ketika belahan bumi yang bersangkutan itu kering atau tidak gitu ya. Jadi tergantung lagi bulan apa dan posisinya di mana. Kalau W itu kering, M itu sedang. Nah, AM berarti tropis sedang. Gitu ya. Tropis sedang itu kebanyakan didominasi oleh stepa sobat belajar. Oke? Oke. Ini dia sobat belajar. Materi UTBK terkait dengan faktor-faktor cuaca dan iklim. Nah, semoga dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, sobat belajar sudah siap untuk menghadapi UTBK nanti ya. Oke, itu aja dari kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.